penyadapan. Sampai pemerintah Australia memberikan jawaban, Indonesia menangguhkan kerjasama dengan Australia di bidang militer. Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menjelaskan Presiden SBY telah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Memang yang ditunggu atau yang kita butuhkan adalah penjelasan resmi dari pihak pemerintah Australia, maka ya kita akan menunggu bagaimana respon atau tanggapan dari Perdana Menteri Tony Abbott terhadap surat Presiden SBY yang telah dikirimkan semalam. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan bersedia membalas surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan segera, lengkap, dan santun. Abbott mulai memperlunak sikapnya setelah Indonesia menyatakan meninjau ulang sejumlah bentuk kerjasama dengan Australia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene mengatakan langkah meninjau ulang kerjasama dengan Australia sudah sangat tegas. Kalau kita bandingkan reaksi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia misalnya dengan negara-negara lain ya yang diduga juga mengalami hal yang sama, saya kira faktanya sudah sangat jelas bagaimana tegasnya sikap yang sudah diambil oleh pemerintah Indonesia. Indonesia telah menangguhkan latihan militer bersama dengan Australia serta operasi militer terkoordinasi serta kerjasama pertukaran informasi dan intelijen. Tim TV One mengabarkan. Pasca penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi negara Indonesia membuat Presiden SBY mengambil langkah tegas. Langkah tegas tersebut diantaranya penghentian sementara latihan militer bersama antara tentara Indonesia dan tentara Australia. Terbongkarnya praktek kotor penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia kepada pejabat Indonesia membuat hubungan Indonesia dengan Australia menjadi panas dingin. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tegas mengeluarkan instruksi yang diantaranya menghentikan sementara latihan bersama antara militer Indonesia dengan Australia. Menanggapi hal tersebut, Kapus Pen TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul menyatakan bahwa pihak TNI sudah mengikuti instruksi Presiden dengan menghentikan latihan dengan pihak tentara Australia. Panglima TNI juga memberhentikan semua latihan-latihan bersama ya, antara lain Elang Ausindo itu kita berhentikan ya, mulai dari kemarin, dan seluruh pasukan pendukung maupun pesawat tempurnya kita tarik kembali ya, sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah kita berhentikan. Dan juga untuk yang Angkatan Darat ada latihan-latihan Komodo, Kopassus ya, dengan mereka kita berhentikan. Angkatan Laut ada itu untuk imigran gelap ya, patroli bersama untuk imigran gelap juga kita berhentikan semuanya. Nah, ini langkah-langkah yang diambil, demikian juga dengan kerjasama intelijen. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti instruksi Presiden dengan melakukan evaluasi terkait kerjasama antara Polri dengan pihak Australia. Kalau memang harus dievaluasi kerjasama, itu saya kira antar negara nanti. Saat ini masih berjalan Pak kerjasama? Masih, people smuggling, penanggulangan transnational crime, pelatihan di GC-Leg, ada pelatihan cybercrime dan sebagainya, itu ada di kita. Sebelum terbongkarnya skandal penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kerjasama di bidang militer dan pertahanan. Namun adanya kasus penyadapan yang dilakukan pihak Australia membuat hubungan Indonesia dan Australia saat ini bagai api dalam sekam. Tim TV One mengabarkan. Ketika Perdana Menteri Australia Tony Abbott mulai memperlunak sikapnya terhadap Indonesia, salah satu penasihat paling senior partainya justru menghina Indonesia. Penasihat Partai Liberal itu membuat komentar-komentar yang memalukan dan rasis di jejaring sosial yang mencela pejabat pemerintahan Indonesia. Mark Textor menggunakan jejaring sosial Twitter untuk meminta maaf atas pernyataannya beberapa jam sebelumnya melalui media yang sama. Penasihat Partai Liberal Australia itu meminta maaf karena telah mengatakan Australia dituntut meminta maaf kepada seorang pria yang mirip bintang porno Filipina tahun 1970-an.
Textor meminta maaf telah menyinggung perasaan warga Indonesia, namun membantah bahwa pria yang ia sebut itu adalah Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Textor juga mencela cara Presiden SBY yang berkomunikasi dengan negara tetangganya dan masyarakat hanya lewat Twitter. Namun celaan Textor itu tidak hanya memicu reaksi dari warga Indonesia. Celaan itu juga mengundang reaksi keras dari dalam negeri Australia. Rekan satu partainya, Malcolm Fraser, menuding Textor harus dipecat dari Partai Liberal yang merupakan partai incumbent Australia.